Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu kembali dengan matematika kelas 9. Sebelumnya kita sudah belajar bilangan berpangkat. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya lebih memahami bilangan berpangkat. Sebelum kita ke materi sekarang, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai siswa-siswi semua, masih semangat untuk belajar matematika kelas 9? Oke, ya, saya mengharapkan siswa-siswi semuanya masih semangat belajar di masa COVID-19. Kali ini kita belajar tentang bentuk akar. Apa sih bentuk akar itu pada matematika kelas 9? Sebelumnya kita pahami dulu yaitu konsep bilangan rasional dan irasional, karena bentuk akar akan berkenaan dengan bilangan dua ini, yaitu rasional dan irasional. Bilangan irasional didefinisikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B pecahan dengan A, B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B dengan A, B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan-bilangan ini nanti silakan dicari di internet, ada nanti saya kasih di materi pembelajaran ya. Kemudian contoh-contoh bilangan irasional, biasanya siswa sudah mengenal yang namanya pi, yaitu nilainya adalah 3,141592 dan seterusnya, tidak beraturan. Itu adalah contoh irasional. Bilangan E 2,718281 dan seterusnya. Akar 2 sama dengan 1,414213. Yang D akar 7 sama dengan 2,64. Nah, ini koma-komanya biasanya di bilangan irasional tidak beraturan. Contoh bilangan rasional tadi sudah dikatakan bisa dibentuk A per B. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini di sini saya contohkan adalah 1/2. Kalau dibuat pecahan desimalnya menjadi 0,5 dan seterusnya, siswa bikin sendiri boleh. Kemudian 2/5 sama dengan 0,4. Ini kalau dibuat pecahan desimal. Kemudian ada bilangan 4. Kemudian ada bilangan 5, ada bilangan 6, dan seterusnya. Itu contoh dari bilangan rasional. 1,666 yang beraturan juga bilangan rasional. Kemudian bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan bentuk akar. Jadi nanti yang kita bahas sekarang adalah bentuk akar. Itu mengarah ke bilangan irasional. Tetapi tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Oke, mudah-mudahan siswa memahami dua bilangan ini, yaitu irasional dan bilangan rasional. Kita ke materi hari ini, yaitu bentuk akar. Definisi bentuk akar seperti yang telah dibahas pada subbab kelas 7 dalam suatu bilangan. Di sini diingatkan bahwa A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A. Diingat kembali, A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A. Oke, diingat siswa ya? Ya. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akarnya. Di bawah tanda akarnya ini tidak dapat menghasilkan bilangan rasional. Awas, diingat kembali bilangan rasional tadi. Jadi di bawah akarnya ini tidak dapat menghasilkan bilangan rasional. Secara umum bentuk akar dituliskan dalam bentuk ada N, akar A, maka dibaca adalah akar pangkat N. Ini akar pangkat N dari A. Ya, ulang kembali. Akar pangkat N dari A. Itu cara membaca bentuk akar ini.
Kita lanjutkan. Kita ulang kembali di sini. Akar pangkat N dari A, ini cara penulisannya dibaca akar pangkat N dari A. Dengan akar ini, dengan akar pangkat N dari A disebut bentuk akar, ini lambang akar. Kemudian N disebut indeks dari akar, dari pangkat akar. A disebut tadikan atau bilangan di bawah tanda akar. Ini adalah unsur-unsur dari bentuk akar. Dengan A bilangan real positif, untuk N bilangan asli, dan untuk N bilangan ganjil. A dapat berupa bilangan real negatif. Nanti di SMA dia akan diperdalam lagi tentang bentuk akar. Contoh dari bentuk akar adalah akar 2, akar 5, akar 12, mungkin akar 3, akar 7, dan seterusnya. Kemudian contoh yang bukan bentuk akar di sini adalah akar 4. Siswa mungkin sudah mengerti berapa nilai dari akar 4, yaitu benar, yaitu 2. Akar 9, berapa siswa? Ya, benar, yaitu 3. Akar 25, ya, 5. Maka bilangan-bilangan itu, seperti tadi, kita sebutkan tadi, bukan bentuk akar. Kenapa siswa? Karena 2,35 ini adalah bilangan rasional. Tadi diingatkan kembali, bilangan bentuk akar itu tidak dapat dinyatakan bilangan rasional. Bentuk akar caranya adalah tadi diingatkan akar A pangkat 2 sama dengan A. Dan A bilangan real positif. Contoh, ini akar 4 bisa kita ubah menjadi akar 2 pangkat 2 seperti konsep yang di sini, maka menghasilkan adalah 2. Jadi akar 4 nilainya adalah 2. Akar 16 sama dengan bisa kita ubah menjadi akar 4 pangkat 2. Maka nilainya menjadi 4. Jadi akar 16 adalah nilainya 4 dan seterusnya. Dalam mempelajari menyederhanakan bentuk akar, perlu diingatkan pada siswa, bilangan-bilangan berpangkat di sini contohnya kita ambil 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan seterusnya. Ini sampai 9 pangkat 2 adalah 81, dan seterusnya. Ya. Tolong ini, bilangan-bilangan ini selalu diingat ya. Tujuannya apa? Nanti kalau kita menyederhanakan bentuk akar, maka kita mengarah kepada bilangan-bilangan yang kita ingat ini. Oke, bisa dipahami siswa ya? Ya, perhatikan di sini siswa. Bentuk akar, cara menyederhanakan yaitu mengubah bilangan di dalam akar, di bawah akar tadi, menjadi 2 bilangan. Saya ulang lagi, cara menyederhanakan bentuk akar adalah mengubah bilangan di dalam akar atau di bawah akar itu menjadi 2 bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan. Nah, ini contohnya lagi, kita ingatkan tadi. Nah, ini bilangan kuadratnya tadi, itu adalah bilangan yang satu dapat diakarkan. Sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Ingat kembali, cara merubah bentuk akar, yaitu bilangan di dalam akar atau di bawah akar tersebut menjadi 2 bilangan. Yang satunya adalah dapat diakarkan. Bilangannya di mana? Ya, kita ingat yang tadi, ya, yang bilangan berkuadrat tadi. Yang satunya adalah tidak dapat diakarkan. Oke, kita
cara merubahnya, perhatikan konsepnya. Nanti diubah dalam bentuk akar A kali B, dipecah jadi 2. Kemudian sama dengan dipisah akar A kali akar B, dengan A dan B bilangan real positif. Kita contohkan di sini. Yang pertama adalah akar 32. Akar 32 di sini silakan dibagi dengan bilangan kuadrat di samping. Nah, ini cari lagi. 32 itu bisa kita bagi dengan bilangan-bilangan yang sebelah kanannya ini dengan bilangan yang mana? Ternyata 32 itu bisa kita bagi dengan 4, bisa kita bagi dengan 16. Jika ada 2 bilangan yang bisa membagi dengan bilangan tersebut, maka siswa harus memilih bilangan yang terbesar dari pembaginya tadi. Maka kita peroleh di sini adalah 16. Jadi tadi ada 4 bisa untuk membagi 32 dan 16 juga bisa membagi 32. Yang terbesar yang mana? Yang 16. Maka bilangan akar 32 ini akan kita pisah menjadi 2. Yang pertama adalah 16. 16 itu nanti supaya 32 maka 16 harus kita kali berapa siswa? Ya, benar, harus kita kali dengan 2 sehingga bentuknya menjadi akar 32 menjadi akar 16 kali 2. 16 dari mana tadi? Ya, benar, dari bilangan kuadrat tadi. Setelah itu 16 di sini ini sebagai A dan ini sebagai B. Maka konsep yang tadi silakan dipisah menjadi 2 bilangan. Yaitu menjadi berapa juga? Ya, menjadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 tadi dari bilangan 4 pangkat 2, maka ini dirubah menjadi akar 4 pangkat 2 kali akar 2. Diingatkan kembali, tadi konsep akar A kuadrat nilainya adalah A. Berarti di sini menjadi akar 4 kuadrat, maka ini nilainya menjadi 4. Sehingga diperoleh hasil 4 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Mudah-mudahan siswa memahami cara menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan contoh yang kedua. Akar 125. Oke, kita ingat sini. Nah, ini bisa 25. Maka 25 dikalikan berapa supaya 125? Kalikan 5. Sehingga menjadi akar 25 kali akar 5. Kemudian akar 25 berubah menjadi 5 pangkat 2. Ini nilainya berapa? 5. Sehingga menjadi 5 akar 5. Jadi akar 125 nilai sederhananya menjadi 5 akar 5. Kemudian contoh nomor 3, 40. Di sini angka-angka bilangan kuadratnya adalah adanya 4, 10 tidak ada. 4. Maka 4 ini kali berapa supaya 40? Berarti kali 10. Sehingga dipecah menjadi akar 4 kali 10. Sehingga dipisah menjadi akar 4 kali akar 10. Akar 4 bisa kita ubah menjadi akar 2 pangkat 2, nilainya 2 akar 10. Oke, mudah-mudahan seperti ini cara menyederhanakan bentuk akar. Mudah-mudahan siswa memahami. Sebagai latihan, silakan dicoba nanti. Mudah-mudahan memahami ya. Oke, semoga sukses. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.